baru yang ingin dibawakan sama Coach Shep, apakah akan seefektif itu? Karena terbukti di game yang pertama, sepertinya kita masih belum melihat early game yang berpotensi tinggi untuk dimenangkan oleh Onyx. Kayaknya sih kembali ke settingan default. Tapi ada Vedrin sih yang di ban Momochan. Apakah ini akan menjadi pertanda kalau seandainya nanti akan ada Baxia atau hero-hero jungle lainnya? Tetap aja yang dipilih akan Roger. Roger. Oke. Kita akan melihat settingan default Ini Momochan untuk banning. Contohnya tuh. Oh, Wes, iya, Natanya di ban. Hero late game potential dari Brans. Langsung di ban begitu saja. Apakah akan ada pick cloud di 3 pick atas untuk Brans? Karena jatuhnya ini bakal menjadi sebuah potensi yang sangat-sangat tinggi ketika nantinya EVOS Glory mengamankan Cloud ditambah dengan Nolan. Oke. Tapi Roger first pick Lagi. bersama dengan Barat. Aku nggak setuju kalau seandainya Barat ini langsung dicap untuk jadi jungler. Oke. Tapi kalau seandainya jadi XP mungkin. Kemungkinan mungkin besar banget. masih flex ya, Mungkin Profesor banget. Rabi. Tapi ya ditutup dengan Xborg juga. Karena Xborg yang paling potensial untuk menutup hero seperti Barat. Hero jalan kaki tapi Harit? ada Harit juga. Bentar, ini bisa Harit mid sih. Harit gold lane aku lebih setuju Gold kayaknya. lane? Iya ya. Masih flex juga gak sih, Be? Kalau Harit gold lane apalagi Natanya di ban dia leluasa loh karena nggak ada gold laner yang bisa mengimbangi. Oke, gak ada gold lane yang bisa ngembangin. Kecuali tiba-tiba muncul Pakito dari gold lane. Kalau Atau Uranus. misalnya Aku lebih suka Pakito sih. Pakito kah? Uranus Rusuh mah itu. udah meletek langsung dong, kena 2-3 kali. Itu langsung. rusuh banget, jabnya bisa menghilangkan shield absorption dari Harit soalnya. Tapi harus presisi, Prof. Benar. Kalau nggak Benar. presisi itu akan cuma ada miss-miss doang. Kalau mau ngomongin soal dari posisi yang dimiliki dari strategi. Tapi masalah utamanya apakah akan dibawakan hero fighter gold lane lagi. Tapi Odet, Wow, Odet. minimnya hero knock up membuat sepertinya Suns cukup percaya diri untuk membawakan hero seperti Odet. Dan ini bisa menjadi deny juga. Kalau seandainya Haritnya ditaruh di gold lane, di mid lane, nah kita udah sempat lihat tuh beberapa kali Suns pernah bermain Harit mid lane, tapi ketemu sama Chelly Boy Yes. yang menggunakan Odet dan sempat ke-deny gara-gara adanya efek immobilize. Jadi zaman force-nya nggak bisa berjalan Nyangkut. sering-sering. Nyangkut ya. Jadi setelah loncatan pertama nih, Ronaldes keluarkan tes. Iya, Immobilize. dia diam dulu. Tapi Immobilize dia lama. Wah, itu yang nyebelin sih. Udah keburu ditumbangkan duluan ya. Makanya. Kalau Oke. misalnya ngomongin ya jujur ya tadi kalau bukan Marsman tapi fighter ya di gold lane ya. Gue tuh lebih prefer Benedetta. Oh, setuju sih. Kalau gue lebih suka Benedetta. Karena dia mainin dash juga, dia punya immune juga Plus di sana. immune-nya, Dia itu. juga bisa mainin spamming dari slash-nya. Iya. Jadi banyak yang bisa dia manuverin. Mungkin masih harus diracik lagi kali ya untuk membawain dua fighter ini. Cuma lembek kalau ngomongin. Iya. Cuma ngomongin apa? Benedetta. Benedetta, Atau ya kalau mau yang ekstrim Yuzong gold lane. Yusung. Yuzong gold lane. Aku lebih suka Pakito Kalau juga ngomongin sih. ekstrim ya. Ini di dalam story gue yang udah gagal berarti yang ada 2-0 di match pertama. Yang pertama ini yang Onyx menang 2-0 atas EVOS juga udah pada gagal. Berarti masih ada kesempatan yang memvote EVOS ya? Iya, 2-0 EVOS atau 2-1 Onyx. EVOS. Nah, 2-1 Onyx. tinggal dilihat dari hasil dari game kedua. 2-1 EVOS, 2-0 EVOS atau 2-1 Onyx. Iya, 2-0 Onyx 3 udah jadi bisa. ya berarti ya. Makanya. Tinggal lihat Masih ya? hasilnya. Ditutup Profesor Rabe bersama dengan Valentina. Belum. Kayaknya ini Valentina kalau memang udah defend ya, udah itu pasti fix di mid sih. Di voting gue belum ada yang bener lagi. Sabar Ji. To live Sabar. is Eh, to baru satu trick doang the tuh. reaper. Wah ini cukup menarik karena tadi aku sempat mau membahas Faramis ya. Oke, Faramis. Faramis yang yang di-ban masih terbuka. lumayan oke sih karena kan Haritnya bisa ada potensi untuk di Itu. area dari mid lane Iya. dan mid gold lane juga. Jadi ada dua potensi untuk Harit tersebut. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana pemilihan dari segi drafting phase yang tersisa ya untuk Cuma- hero-hero knock up kayaknya harus butuh banget kayak tipikal-tipikal kayak Kufra sih. Oh, Kufra, Kufra. Mino itu aku setuju kalau dibawakan sama Dreams. Masalahnya ini Untuk bisa PR-nya, meng-cancel Swansong-nya. ya ini tapi juga sebenarnya PR buat Onyx adalah gimana mereka nangkep Nolan sih. Tapi kalau ngomongin mereka nangkep Nolan, sebenarnya mereka Ruby? tidak harus terburu-buru. Cuma Morpheus. kalau menurut aku. Dan bahkan kalau Nolan ini Uh-huh. di buy one-in sama Roger aja emang udah bonyok. Iya. Jadi iya. nggak harus terburu-buru fokus karena nangkep Nolan. Sekarang mereka harus fokus gimana cara mid lane-nya dulu nih.
mid lane yang akan diamankan oleh EVOS apa? Karena possibility tertinggi adalah Harit akan ada di gold lane. Harit di Dalam kondisi saat ini, kita ngomong situasi yang sekarang ya. Aku nggak kebayang sih kalau Albert main Popheus sih. Tapi ini game Popheus soalnya. Iya. Lihat Harit, Harit, Nolan. Nolan. Kurang apa coba? Xbox belum. Ya, Xbox nggak termasuk sih Dan menurutku. bahkan possibility-nya, karena Valentina udah ke-ban aja, kalau belum ke-ban, Nah. itu Valentina juga bisa di-mid loh. Florin. Ya, apalagi dia Florin nih, aduh. Popheus last pick. Possibility-nya tinggi banget untuk sekarang. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal mid lane untuk Cloud9 ya masih banyak soalnya. Untuk area-area high ground. Kalau dia mau main yang lebih safe, Gord ada. Gord bisa. Kalau misalkan dia mau yang Lilia? following up, ya Lilia juga oke. Menurut aku Lilia oke sih buat ngedinain Lilia, aku Barat setuju juga. Ya buat Lilia buat ke arah Roger. barat karena dia bisa engage juga bareng sama Lincoln Xborg. Pounds, yes betul. Roger Double juga. slow. Benar-benar Double slow slow. effect ya. Ya, Ada dua aja di efek slow-nya. Lilia Xbox Minotaur. Lilia. Lilia Minotaur combo. Oh, oke sih. Ini udah kayak ngebawa Koyur dulu ya sama Wan. Iya, dan bahkan Itu yang paling suka dipakai untuk clear wave cepet. bahkan ini clear wave cepat. Minotaur. Dan Lilia. Angela. Dua healer. Gila. Ini untuk deny Popheus juga. Kalau Iya. soalnya nanti ada Popheus tiba-tiba, Minotaurnya bisa cover, Angelanya bisa hard guard. Lengkap sudah paketnya. Tapi Pakito gold lane. Pakito. There you go Ranger Mas. Sudah kuduga-duga. Kalau ketemunya Harit. Bart, Kenapa Bert? lo lihat ya Bart ya, kalau Jep lo miss mulu. Siap-siap lo gue DM. Bentar Ji. Kalau ngomongin Jeb, kita kan udah sering lihat Albert bawa Retribution Pakito. Iya. Tapi bukan di jungle sekarang. Beda Di posisinya. gold Bukan, lane. masalah gini. Lo di jungler sama lo di god lane, kondisinya lo head to head sama orang yang ngedash. Iya. Gitu loh, Profesor. Mhm. Kasusnya beda. Mhm. Jadi kan kalau misalnya lagi one by one situation, Haritnya juga harus bisa ngedash. Nah di situ Wah. kan prediksi Di situ, Jepnya. itu dia Jebnya tuh Nah. yang harus didapatkan. Gak ada Siap-siap. Popheus, Momo-chan. Gak ada hero yang bisa meng-cancel untuk Haritnya. Dan kali ini, damage akan menjadi jawaban bagi Roger atau bahkan bagi Pakito. Dulu aja Albert retrinya miss mulu, gua cengin. Sama lagi Jep di sekarang depan ya. muka. Iya. Oke. Pertandingan yang ternyata di game yang pertama membuat kita semua keseruan luar biasa. Tapi ingat Onyx punya kesempatan untuk membawa game ini yang ketiga atau bahkan EVOS Glory merangkak dari peringkat paling bontot. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua tim. FPL Barat, tepuk tangannya. Let's go menuju ke lane of down. EVOS yang sekarang lagi dalam masa pemulihan nih Profesor KB. Udah mulai kelihatan tren positif yang bisa membawa mereka kembali kepada masa prima mereka. Iya, makanya aku sempat di interview juga di salah satu media, Momo-chan. Yes. Kalau ini adalah waktu yang tepat untuk grinding kembali, tapi Cloud9 di early game sudah memaksa team fight dengan double healer dan sepertinya belum efisien kali Tapi ini, Momo-chan. memang immobilize-nya Odette ini nyebelin sih Profesor. Lama soalnya. Lama banget. Lama banget. Ya Dan kan? cancellation ini cuma satu loh, cuma ada di Dreams Iya. dengan Disperse Storm-nya. Oke, dan kali ini Kairi sudah mulai main ke dalam perkarangan rumah dari EVOS dan langsung Anavel menjawab itu semua. Kehadiran dari seorang Anavel membuat Kairi tentunya tidak akan bermain terlalu jauh. Dan dari lagi Emblem, Emblem Assassin ya, yang dibawakan. Sementara untuk Brands, dia nggak bawain Festival of Blood, dia Gila. bawa Intensity Jadi- untuk bertahan hidup. Dia deny Sans juga ya dari tadi. Ya. Sansnya ini yang berulah banget. Ya soalnya Haritnya udah bakal bener-bener jadi malapetaka kalau misalkan bakal 1v1 ketemu sama Odette. Yes, dan bahkan kalau kita lihatin dari Anavel coba untuk melakukan sedikit engagement di arah top lane, ini ngebuat Albert juga agak cukup berhati-hati. Jangan sampai trigger yang dikeluarkan itu terhadap flicker yang dia miliki ini membuat dia malah terperangkap di sana Momo-chan. the beat pick untuk Harit. Kenapa Profesor? Apa jangan-jangan nanti ini Pakitonya cuma buat jalanin lane jauh ya? Ini Pakito. Barat, soalnya Baratnya sama Florin kan. Iya. Dia bakal jadi strong front line banget untuk Lutfi. Karena ini debut pick juga untuk Lutfi dengan menggunakan Baratnya. Sama halnya dengan Albert dan juga Sans bersama dengan Lutfi kali ini yang kita lihat sama-sama membawakan 3 debut pick untuk Onyx. Tapi Kairi memang kekalahan tadi ya dengan Rogernya menjadi pukulan keras tentunya. Masih 0% win rate tapi kenapa? Danger. Level 4 Dreams ya udah siap. Iya, Itu yang bahaya menurut aku. dari depan mata ya sebenarnya ya. Iya level 4-nya itu yang cukup berbahaya. Dan sedangkan kondisi saat ini Cloud9 kan bukan enak dia rotasi untuk dapetin levelnya. Lebih mudah.
Jadi dia kasih dulu terhadap Dreams untuk kondisional dia level 4, dia akan berada di garis depan. Iya. Dan ini ada Anafel di sana kemungkinan. Yang sudah dirasuki oleh sosok seorang Anafel, tebakan distributionnya didapatkan oleh seorang Flavi. Sebarang pemasukan dari tim Onyx menuju arah seorang Keyboy. One last hit, Cibos to survive. One last hit yang ternyata membuat dia tetap harus tenggelam. Kyrie dengan teriakan Mautlikan Pounce belum keluar tapi membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan 2 poin. The best thing yang bisa dilakukan sampai saat ini. Ya, satu turtle pertama yang berhasil diamankan oleh EVOS kali ini. Dan kelihatan ya, seperti yang tadi Ranger Mas bilang, Cloud dia nggak perlu show off sebenarnya di area turtle ya. Dan Suns bakal berkejar. Tapi Anafel, lihat Dreams. Oh my god, trigger flicker yang sangat baik. Kalau misalnya kita ngomongin orang biasa seperti saya, flicker udah dari tadi tuh Prof. Tapi dia tahu dia bisa dikejar sama Anafel. Ya, tungguin Anafel ngeluarin source skillnya terlebih dahulu, entah Gouge atau bahkan mungkin dari Fracture. Agar nantinya Anafel nggak memiliki lagi ultimate yang bisa dia lakukan untuk melakukan ganking. Dia udah lihat hal tersebut ketika Dreams sudah benar-benar nahan turret damage mid-nya itu loh. Dan untuk sekarang kalau kita ngeliatin rotasi early game-nya ya cukup stabil dari EVOS Glory. Karena mereka memenangkan dari early turtle dan ditambah dengan point kill yang tidak terlalu berbeda jauh. Tinggal gimana caranya Kyrie sedikit lebih sabar terhadap mana manajemen yang dia miliki. Karena dari tadi ketika team fight, Kyrie kayak bener-bener kehabisan mana yang harusnya bakal menjadi sebuah bensin untuk dia bisa melakukan team fight besar. Lagi Roger agak boros Cimo. Wah, Iya. Boros banget sih. Boros Kak. Tapi ya sebenarnya ngelihat juga peranan dari kedua XP lane tadi ya, dari player head to head by GoPay. Yang dimana memang Fluffy jarang banget sebenarnya untuk ikut dari segi team fight-nya dibandingkan dengan Lutfi. Tapi ngelihat dari segi atau mungkin kita ngeliat faktor lain untuk seorang Fluffy ini masih jauh di atas rata-rata dibandingkan seorang Lutfi. Item Blade of Heptasis. Albert ingin memberikan point penetration yang sangat-sangat tinggi sekali terhadap para pemain dari EVOS Glory. Termasuk juga untuk memenangkan matchup di area gold lane. biar satu jab berubah segalanya. Iya, dia mau mainin satu jab yang bener-bener explosive damage. Dan ini dia poin plus dari dua fighter. Bisa join team fight turtle dimanapun lane-nya. Ya, karena dia juga pun udah standby, apalagi mobilitas dari seorang Pakito. Dan ingat, ini Brans 2 kali jab minimal setengah darah. Minimal, gua jamin. Dan kalau Anafel kena seluruh combo yang dimiliki, ini bakal bisa ter-all in. Lutfi di sana, walaupun masih Kici di depan sana membuat para pasukan dari tim Onyx. Para Foranda, Albert baru muncul karena pelanggan double jab. Berhasil memakan Dreams di depan sana bersama dengan seorang Lutfi. Yang dimakan oleh seorang Anafel. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka harus memakan seorang Kyrie. Terperangkap di dalam sebuah rumput. Bahkan dari seorang Anafel, dia tidak memakai purple buff untuk bisa menangkap seorang Kyrie. Wah, targetingnya memang jelas sih. Brans yang harus ditumbangkan terlebih dahulu di mata dari pemain-pemain Onyx. Tapi lihat pas spam Bransnya terlalu banyak Profesor KB. Lini depan, lini belakang, semuanya benar-benar ditutupi. Samping kiri kanan ya. Semuanya benar-benar lengkap banget dan Swan Song-nya aja ditutup. Gara-gara adanya efek heal yang dimiliki sama Cloud secepat mungkin butuh Necklace of Dragons Albert. Wow, Albert ditumbangkan begitu saja dengan begitu cepat. Lagi-lagi Anafel dengan fracture yang begitu. Perih damage-nya Profesor KB. Iya, karena ya kalau kita lihat dari komposisi itemnya, Albert juga nggak punya item defense. Dia akan langsung menuju ke Blade of Despair sepertinya. Iya, Hunter Strike pun sudah dikantongi oleh Anafel. Wah, ini diuntungkan sih oleh Brans sekali ya kalau menurut aku pribadi ya Profesor ya. Setuju. Kenapa? Karena lihat, dari kondisi Albert memang dia udah punya item menuju ke arah Heptasis, dia udah menuju ke arah Blade of Despair. Tapi dengan adanya winning condition laning di kedua belah titik, ini yang membuat tim Onyx harus mikir keras lagi. Dia bukan hanya mikirin fight lagi, akan kondisi seperti game sebelumnya. Iya, dan Cuma, sekarang kalau kita lihat dari Bransnya juga dia punya Thunderbelt kan. Dia Ya. punya HP Iya. tambahan, dia nggak bakal dengan mudah di-jab sama Albert. cuma dia untungnya sekarang punya power of split push. Setuju. Clear minion cepat, beda Iya. sama sebelumnya Momochan. Jadi nggak perlu Benar. repot-repot untuk ngurusin lane jauh lagi ya. Ada solusinya sekarang. Ada tapi belum tentu maksimal. Setuju. Belum tentu maksimal. Karena ya dari early game-nya aja udah nggak jalan nih untuk game plan dari Pakito Gold lane-nya. Oh, Nggak iya. bener-bener mendominasi yang satu lane-nya banget. Menurut aku emang agak sedikit sulit lah ya. Apalagi sebenarnya Brans yang kita tahu juga ini kan menggendong handle dengan marksman dan bahkan mungkin beberapa hero mid untuk mage ya untuk di area gold lane sendiri. Jadi sebenarnya untuk menangkap apalagi tipikal Harit yang cukup lincah, ini perlu effort yang lebih. Dan mungkin blind spot itu bisa jadi pilihan sih Profesor KB. Ya ini tinggal nungguin pattern farming dari Anafel aja sih. Anafel bakal menguasai hampir semua area jungle, mengejar ketertinggalan level dan mungkin bahkan menyentuh level 15 di bawah menit yang ke-10. Oh, Itu sangat mungkin terjadi. Bahkan kalau ngomongin dari tadi ya,
melihat prediksi Anavel ini memang ditugaskan untuk early sih. Karena dia bukan prepare untuk di area late game, Iya, Chan. iya. Kenapa? Iya. Nolan di Dari, late game. dari Nolan, Alpha, itu kan prepare untuk Early ya, early. Iya, ditugaskan untuk menjadi badan. Mungkin nanti late game-nya itu diserahkan ke Brans. Iya, seperti itu nampaknya. Masih dengan seperti itu. Karena ya Konsepnya. gimana pun pas Brans harus berjalan, tapi Lutfi masih coba dikejar dan Last Insanity-nya hanya mengusir aja. 3, berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya masih ada take over dari seorang Cloud, kalau misalnya masih pada ingat. Tapi Anavel, Raja masih meninggal seorang Albert. Udah ke arah belakang, Albert complikan for this time dan one last hit. Apakah Albert masih mampu bertahan dan di sini? Keyboy, mau gak mau harus all in untuk bisa menyelamatkan kawanan dan di arah top lane. Belum yang menyelamatkan tapi Dreams. Superman Sun Francis coming! Itu ke arah belakang dilindungi oleh Salford dari seorang Hardcat Cloud. Fokus ke arah belakang Kyrie. Gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Anavel standby on position. Onyx bisa masuk lebih dalam lagi, fokus ke arah turret. Lutfi menjadi pilihan utama. Tidak ada cover dan Albert masuk terlalu dalam Albert. Gak ada jalan lagi untuk pulang. Dia tenggelam dan dia mengubur kuburannya sendiri, Profesor. Dan kehilangan mid lane outer turret. Sentral yang begitu penting bagi Onyx itu sendiri karena perbedaan gold makin lebih menuju ke EVOS Glory. Itu rugi-ruginya sih sebenarnya untuk Onyx. Ketika mereka 4.000. tahu fokusnya dari pemain-pemain EVOS ini adalah kelihatan 3 pemain di area mid mau menumbangkan turret di area midnya. Harusnya dilepaskan begitu saja oleh Albert. Dan ini sulitnya ketika kita melihat bagaimana Barats yang ketemu sama X-Borg. Iya. Udah pasti bakal dibakar terus jadi dino panggang. Jadi mau gak mau harus menghindari bagaimana tim fight ini, tapi Fluffy selalu ada di lini depan. Ini menang power juga sih sebenarnya ya Profesor ya. Kelihatan dari poke damage-nya juga sebenarnya untuk seorang Fluffy. Dan melepaskan Nolan. Ini kayak jadi pertanda kalau Onyx bener-bener harusnya lebih siap ketika berhadapan dengan Nolan yang sangat-sangat powerful di early game-nya. Dengan fracture dan juga rotasi dari Gouge-nya yang begitu cepat. Tapi Prof, kalau ngelihat sebenarnya Onyx masih ngebawain 2 fighter kan di game yang kedua ini. Ini jadi jelas kelihatan celah untuk EVOS dimanfaatkan, mereka coba untuk push di area lini Albertnya. Itu dia. Solo. Ya karena Solo kill. kita nggak bisa pungkiri perbandingan 3 level. Dengan item gold yang berbeda jauh. Itu Albert level. juga bukan tipikal. Itu udah pakai Pakito, bayangin kalau dia nggak pakai Pakito. Iya ya, itu bakal lebih instan lagi. Apalagi status dari Marksman kan di early game-nya bener-bener dirontokin Momo-chan. Kalau kayak dia bawa Benedetta ya kan. Main Marksman aja, main Brody, Main main Marksman, Cloud. oke. Iya. Sulit ya. Bakal lebih cepat itu. Tapi memang separah itu ya dengan ngebawa 2 fighter. Cuma lebih Iya. gamblingnya ada lah kalau misalnya main Marksman. Oh. Sekarang memang mungkin ini sangat mahal banget untuk bisa kita lihat dengan meta terbaru yang dimiliki dari tim Onyx. Mereka cukup keras banget untuk berusaha di game sebelumnya. Tapi ini adalah momentum EVOS. EVOS gak boleh lepasin ini. Karena EVOS harus sadar, walaupun dia punya 5.000 gold, yang mereka pikirkan adalah Anavel itu semakin kesana semakin flop. Dan kalau kalian sadari ya, ini baru pertama kalinya aku melihat EVOS, mereka memegang kendali dari early game loh. Yes. Biasa EVOS itu selalu Metode menangnya late game. menang. Yes, late game comeback pas Brans. Sekarang enggak, mereka udah pegang dari early-nya. Fluffy udah dapetin map control, Dreams sudah menjadi garda terdepan yang kuat banget dan Cloud selalu ready dari hard guard-nya Profesor KB. Iya ya, kalau kita ngomongin hard guard ya udah pasti untuk cover lah. Entah mungkin menuju ke Anavel atau Brans. Karena secara individual lihat Brans masih ngejar Kyrie. Oke. Dan bahkan di sana Anavel berhasil dilindungi dan Purple Buff-nya dapat. Dapat Purple Buff-nya dapat itu. Wah, Aku tapi nggak tahu yang dapat si Cloud atau Anavel ya? atau Anavel. Harusnya si Cloud ya. Sebelah kakinya dikit. Tuh, Nah, bener nggak? Cloud dikasih. Karena Anavel pas dia gouge, recovery energinya nggak banyak. Oh. Dan kalau kita lihat juga dari gerakan Retribution-nya juga terlalu cepat tadi kan soalnya. Retribution buat ngikat Kyrie. Buat memberikan efek slow, tapi Kyrie ternyata menghindari fracture dengan menggunakan satu buah Lycan Punch. Lycan Yang tadi Punch, efek imun yang dibutuhkan ketika memang ada momentum dan Kyrie butuh untuk menghindari serangan tersebut. Di menit ke-12, perbedaan network 5.000 dipegang oleh EVOS. Masih mendominasi jalannya pertandingan sampai di menit ke-12 kali ini, tapi Kyrie Dia nggak boleh nyantai sih. 5.000 itu tidak terlalu berarti loh kalau udah makin ke 15 menitnya. iya. Ya kan bro? Harus Kayak dikejar. apalagi kalau udah kayak tadi menit 25, itu nggak berasa walaupun ada 11.000 network. Yang membedakan adalah nanti bagaimana komposisi dari manajemen itemnya. Jadi- Immortality, Winter, dan segala macam. Sekarang kalau mau tabrak Harus tabrak, harus berani main yang bisa dibilang mungkin ngambil resiko 1-1 mungkin. Tapi adu retribution di area objektifnya. Mubazir ke arah apa? Ke arah owning yang mereka miliki. Mubazir item yang mereka miliki jadi secara nggak langsung
ini mereka sedang menunggu Onyx juga punya item yang sama dan akan kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh EVOS. Kalau makin lama mereka makin tunggu. Oke, tapi sepertinya Anafel sudah selesai membersihkan Wah ini. minion di Lihat area Lutfi, lihat bawah, Lutfi. tapi Brans lihat Lutfi diusir. Bakar terus pasti, poking damage yang sangat menjengkelkan. Karena Lutfi nggak punya durability yang cukup untuk dihadapkan dengan export. Oh, tapi di belakang sana Brans akan coba untuk melakukan sedikit team fight. Lutfi is coming bersama dengan Sas, tapi lihat Sas tercancel begitu saja, tidak ada damage lagi dari seorang Odin. Mereka berhasil kehilangan seorang Lutfi di belakang sana. Annabelle berhasil mencatat looking for double kill. Flicker seperti untuk seorang Kimo, tapi membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan 2 player. Momo-chan. Itu yang tadi aku mau bahas. Ketika memang Fluffy, dia punya banyak banget poke damage yang bisa dia bawakan. Yang biasa dikasih ke arah pemain-pemain dari Onyx. It's okay, Detona's Welcome memang dibuka oleh seorang Lutfi. Tapi itu nggak jadi masalah buat EVOS. Karena mereka kasih space yang banyak banget ke arah Brans. Mereka kasih space untuk bisa dapetin objektif Lord yang pertama. Iya ini kalau kita ngomongin soal bagaimana naik level bareng GoPay, kita juga bakal melihat bagaimana naik levelnya EVOS Glory Di klasemen. dari urutan mereka yang sekarang di klasmen, Momo-chan. Bontot. Ke-9 loh. Ke-9? Bontot. Ya tapi bukan berarti mereka tidak tajam, mereka punya taring juga Dan sekarang. lawan mereka nih Onyx loh. Yang bilang. dimana ya gun Peringkat kedua loh. ini bisa jadi game changing untuk mereka. Yes. Dan kembali lagi, welcome back to ML Indonesia, just no limit. Nenet. Opening dulu tuh. Opening sebelum adanya Lord yang bergerak di area bottom lane ini bisa menjadi penutup untuk base turretnya. Karena tidak ada yang mampu melakukan clear dengan cepat. Tidak ada marksman Tapi untuk ya, high ground. bagus banget selama 14 menit game berjalan, itu Dream selalu kena minion fury ya. Hentakan ketiga dia selalu pakai flickernya untuk bisa menangkap pemain-pemain dari Onyx. Ngasih Fokusnya satu ke itu. arah sosok seorang Kipai. Double stun dikeluarkan bersama dengan Lutfi di depan sana. Anabel masih bertahan, tapi lihat Brans mengacak-acak ke arah backline para pasukan dari tim Onyx. Mereka hampir kehilangan seorang Albert dan Lutfi one last flicker for the time. Berhasil menyelamatkan dirinya untuk waktu ini tapi tidak bisa terlalu lama. Sans tercancel oleh seorang Dream. Membuat para pasukan dari tim Onyx berborana dan ini bencana. Double kill, fokus ke arah base, gak melihat apapun yang terjadi. Dan apakah ini menjadi sebuah jawaban, tapi Kyrie gagal. Peringkat bukanlah arti. Peringkat tidak berarti ketika EVOS berhasil mendapatkan kemenangan atas Sonic 2-0 tanpa balas. Dominasi penuh sang macan putih.